Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai di pasal ke-6 Kitab Kisah Para Rasul. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa pada episode yang terakhir, kita telah membahas tentang jemaat ketika diperhadapkan dengan serangan dari luar dan tipu daya dari dalam. Ada penganiayaan dari luar dan penyesatan serta tipu daya dari dalam yang adalah gaya si ular. Seperti yang Anda ingat, kita telah melihat dosa Ananias dan Safira yang telah berbohong kepada para murid, atau harusnya saya katakan mereka telah berdusta kepada Allah, Roh Kudus, dan langsung mengalami penghukuman, langsung meninggal. Hari ini kita akan mempelajari pasalnya yang ke-6. Kita akan memulai dengan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, seperti kebiasaan kami setiap hari Senin, kita akan membaca beberapa surat dari penonton kita dan menjawab beberapa pertanyaan mereka. Kami menerima sebuah surat dari saudari Josephine Salum yang berbunyi, "Saudaraku terkasih dalam Kristus, kasih karunia dan damai atasmu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Allah yang saya sembah untuk pelayanan yang luar biasa yang Anda sediakan bagi kami, yaitu lewat sebuah studi kitab suci yang sederhana namun dalam dan juga sangat menarik. Saya berdoa dengan segenap hati saya setiap hari agar Tuhan memberkati pelayan-pelayan dan pekerja-pekerjanya dalam program ini untuk kemuliaan namanya. Sudikah Anda menjawab sebuah pertanyaan yang membingungkan saya mengenai sains dan iman? Beberapa waktu yang lalu saya membaca tentang sebuah tanaman bunga yang usianya sekitar 6.000 tahun. Apa yang Alkitab ajarkan tentang beberapa hari proses penciptaan terjadi dan hewan-hewan yang sudah ada sebelum manusia diciptakan? Terima kasih atas pelayananmu dan penyanyi yang berhimne indah pada pembukaan program. Saudari Josephine Salum, salam hangat." Jawaban untuk pertanyaan ini sederhana. Beberapa komentator berkata bahwa ada sebuah kesenjangan sejarah antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Kesenjangan ini lamanya jutaan tahun atau berperiode-periode secara geologis. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, dan kitab Yesaya pasal yang ke-45 memberitahu kita bahwa Allah tidak menciptakannya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Dengan kata lain, Allah tidak menciptakan bumi tanpa bentuk ataupun kosong. Apa yang terjadi kemudian? Bumi menjadi tanpa bentuk dan kosong. Bisa jadi jutaan tahun antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, Alkitab tidak menyangkal akan kemungkinan hal ini. Namun sejarah umat manusia dihitung dari saat Allah menciptakan Adam, dan itu terjadi menurut Alkitab 6.000 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa 6 hari dalam Kejadian 1 berbicara tentang pembaharuan penciptaan, tetapi penciptaan yang semula yang ada sebelum bumi menjadi rusak dan juga kosong adalah penciptaan yang berkilas balik jutaan tahun sebelumnya. Benar. Oke. Saya mempunyai sebuah email lain dengan pertanyaan dari saudara Bishoy Tawadros yang menanyakan beberapa pertanyaan berikut. Adam telah berdosa dan akibatnya ia menerima kematian sebagai hukuman. Ketika Kristus datang, ia disalibkan dan mati untuk menyingkirkan hukuman tersebut. Mengapa manusia masih mati walau Kristus telah menyingkirkan hukuman kematian? Penebusan tubuh belum terjadi, kita menerima penebusan jiwa kita. Namun tubuh belum ditebus, kita sedang menanti untuk diadopsi sebagai anak, penebusan tubuh kita. Jiwa ditebus tetapi tubuh masih bisa menjadi sakit dan mati juga karena Allah telah melihat dalam hikmat dan penilaiannya bahwa kita menunggu penebusan tubuh pada masa mendatang ketika tubuh tidak lagi tunduk pada kematian ataupun pada sakit penyakit.
Mohon beri kami sebuah pemahaman yang lebih luas tentang kematian, karena hal itu tidak terbatas oleh tubuh. Itu benar, kematian memiliki 3 dimensi. Kematian, moral, kekal, dan fisik. Semua manusia terlahir dengan kematian moral. Karena itu Alkitab berkata bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, ia dipindahkan dari maut kepada hidup. Kematian fisik adalah mati setelah hidup di bumi dan jiwa meninggalkan tubuh. Tetapi ada kematian kedua atau kematian kekal, yaitu dilemparkan ke dalam lautan api dan dengan demikian selama-lamanya terpisah dari Allah. Itulah 3 macam kematian yang disebut dalam kitab suci. Baik, mari kita kembali kepada studi kita tentang kisah para rasul 6. Mohon beri kami sebuah ide umum tentang pasal ini. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa zaman kerasulan gereja itu bebas dari yang namanya masalah. Namun seperti yang kita lihat dalam pasal 5 dan dalam pasal 6, pemikiran ini tidaklah tepat. Ada masalah-masalah dalam gereja yang mula-mula kita dengan sedihnya membaca bahwa pada zaman itu persungutan terjadi ketika jumlah murid semakin bertambah. Persungutan adalah sebuah dosa yang buruk. Itu bahkan disebut dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dalam kitab Bilangan pasal 11 kita membaca bahwa pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Persungutan adalah sebuah dosa yang besar yang tidak menyenangkan Allah. Ia ingin agar kita selalu tunduk dan bersyukur. Namun sayangnya, persungutan terjadi karena janda-janda orang-orang Yunani terabaikan dalam pembagian sehari-hari. Orang-orang Yunani adalah orang Yahudi campuran yang datang dari berbagai negara. Mereka tidak murni orang Yahudi, karena itu mereka mungkin merasa lebih rendah daripada orang Yahudi lokal. Dan akibatnya mereka mulai mengeluh karena janda-janda mereka terabaikan atas kebutuhan sehari-hari mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika dosa ini terjadi dalam gereja, para rasul dan murid menghadapinya dengan hikmat dan juga kelembutan. Anda menarik perhatian kami dalam pasal ini tentang dosa persungutan. Ya. Dalam pasal sebelumnya tentang dosa berbohong. Benar. Sulit untuk mempercayai bahwa persungutan dan berbohong ada dalam gereja mula-mula yang orang sekarang anggap sebagai model yang mulia yang perlu kita teladani. Mohon komentar Anda. Tidak diragukan lagi ada kuasa dan kasih karunia besar dalam gereja yang mula-mula seperti yang kita baca di akhir pasal 4. Kasih dan doa-doa yang kuat ada di antara orang-orang percaya. Namun, mari kita tidak berpikir bahwa gereja bebas dari masalah. Sepanjang kita masih ada di dunia dan memiliki tubuh, kita tidak usah bermimpi pada masa-masa yang mudah. Sepanjang iblis menyerang dan memerangi, kita akan menghadapi perangan terus-menerus. Kedagingan di dalam kita memanifestasikan dirinya dengan satu atau lain cara. Dengan dusta dan kemunafikan seperti yang terjadi dalam pasal 5 atau dengan persungutan, diskriminasi, dan prasangka buruk yang semuanya adalah dosa yang merugikan. Saya akan membaca 7 ayat pertama, kemudian kita akan rehat sejenak. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mari kita rehat sejenak. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
terkasih, untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 2 berbunyi, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Apa maksudnya melayani meja? Apa yang dimaksud dengan melayani meja? Ini adalah jenis pelayanan praktikal. Melayani firman yang para surasa menjadi pelayanan mereka adalah sejenis pelayanan lain. Pelayanan meja terdiri dari mendistribusikan uang kepada para janda. Dan itu dipandang sebagai sebuah pelayanan praktikal yang kemudian menjadi pelayanan para diaken. Sekalipun sebutan diaken tidak digunakan dalam pasal ini. Kita menemukannya dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Jadi pelayanan meja adalah sebuah pelayanan untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan harian kepada para janda. Beberapa pelayanan dalam gereja meliputi Urusan-urusan menawarkan materi. bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Benar. Semua ini dilakukan diaken. Benar sekali. Baik. Mohon beri kami beberapa kualifikasi rohani yang harus ada dalam diri para diaken atau mereka yang melakukan pelayanan ini. Anda bisa membayangkan bahwa siapapun akan cocok untuk menyalurkan uang dan sokongan materi kepada para janda. Tapi, saya menyimpulkan bahwa tipe manapun dalam pelayanan kepada Tuhan membutuhkan sebuah tingkatan rohani tertentu. Karena itu, ayat 3 menyebutkan 3 karakter. Pertama, mereka harus terkenal baik. Dengan kata lain, mereka harus memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dengan kejujurannya. Khususnya karena pelayanan ini secara sensitif berkaitan dengan pembagian uang. Kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya menekankan bahwa pelayanan manapun bagi Tuhan memerlukan seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nanti kita akan melihat bahwa Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken itu dan ia penuh dengan Roh Kudus. Karakter ketiga adalah hikmat. Dengan kata lain, pelayanan ini membutuhkan seseorang yang spiritual, mampu untuk menanggung dan menangani problem apapun dengan hikmat. Sifat halus dari pelayanan meja ini membutuhkan ketiga karakter itu, yakni terkenal baik, lalu penuh Roh Kudus, dan penuh hikmat. Membaca ayat ini kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Seseorang mungkin menyimpulkan bahwa pelayanan meja adalah Oke. pelayanan terendah dalam posisi Saya dan paham juga dengan apa yang penghargaan. dimaksudkan. Mohon beritahu pandangan Tuhan tentang berbagai pelayanan secara umum. Tidak ada pelayanan lebih besar atau lebih kecil daripada pelayanan lain. Saya hanya menekankan bahwa setiap orang memiliki area pelayanannya dan harus setia pada bagiannya masing-masing. Allah menunjuk para rasul bukan untuk berada di pelayanan-pelayanan ini, melainkan untuk urusan doa dan pemberitaan firman. Tidaklah benar meninggalkan pelayanan yang telah Allah tetapkan bagi kita dan menyibukkan diri dengan pelayanan yang lain. Ini mengajarkan 2 hal kepada kita. Pertama, tidak seorang pun melakukan semua fungsi karena kita adalah anggota sebuah tubuh. Kedua, setiap anggota memiliki sebuah fungsi. Tidaklah benar meninggalkan peranan saya dan melakukan peranan milik orang lain. Ini akan menghambat kita berdua dalam mengerjakan apa yang seharusnya kita berdua lakukan. Inilah fungsinya tubuh. Jadi gereja dipersamakan dengan seluruh tubuh di mana setiap anggota memiliki fungsinya yang unik. Ayat 5 menyatakan, jemaat memilih 7 orang laki-laki. Kita akan membedakan nanti antara pemilihan dan penumpangan tangan, tetapi apakah pemilihan 7 orang itu berarti bahwa seorang diaken tidak dituntut untuk memiliki suatu karunia tertentu? Misalnya kita tahu bahwa seorang pengajar dianugerahi dengan karunia mengajar, penginjil dengan karunia untuk memberitakan firman, dan bagaimana dengan seorang yang melayani sebagai diaken? Haruskah ia memiliki karunia atau bukan sebuah keharusan? Baik jabatan diaken atau penilik jemaat menuntut adanya sebuah karunia. 1 Timotius 3 menunjukkan bahwa jabatan penilik jemaat menuntut kondisi-kondisi moral dan tidak ada karunia yang dibutuhkan. Begitu juga jabatan diaken menuntut karakter moral, bukan karunia-karunia, karena itu adalah sebuah pelayanan lokal yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat seorang diaken. Dapat melakukannya dengan pertolongan dan tuntunan Allah. Karunia berbeda dari pelayanan, diberikan oleh kedaulatan kehendak Allah yang memimpin sekumpulan besar tawanan dan yang memberikan karunia-karunia kepada manusia. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Silakan pertanyaannya. Dalam ayat 6, tertulis 7 orang terpilih ditetapkan di hadapan para rasul yang mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas mereka. Apa maksud menumpangkan tangan? Apa yang dimaksud dengan penumpangan tangan? Perjanjian Lama mempunyai akad Yahudian untuk penumpangan tangan. Ketika seorang mempersembahkan suatu korban, ia akan menumpangkan tangan ke atas kepala hewan korban, yang artinya bahwa ia akan menjadi satu dengan korban itu dan bahwa dosanya dipindahkan kepada hewan korban itu yang kemudian akan dipersembahkan sebagai ganti dirinya. Jadi bagi orang Yahudi, penumpangan tangan ini artinya kesatuan dan persekutuan. Karena itu ketika Roh Kudus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 13, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Para rasul berpuasa, berdoa, dan menumpangkan tangan ke atas mereka yang artinya kesatuan mereka dalam hal pikiran. Apakah itu berarti bahwa penumpangan tangan harus dipraktekkan setiap kali seseorang diutus untuk sebuah pelayanan? Beberapa orang masih mempraktikkan penumpangan tangan. Tidak ada masalah jika ingin terus mempraktekkan hal ini. Namun, makna moralnya yang paling penting yang artinya bahwa kita menyatu dengan Dia. Benar, menghargai pilihan yang Allah buat. Jika ada persekutuan, keharmonisan, serta kesatuan pikiran tanpa penumpangan tangan, itu juga boleh saja. Mari kita tidak terpaku pada hal yang berupa formalitas saja. Jika kita menelaah kembali perkataan para rasul dalam ayat 3, pilihlah 7 orang dari antaramu. Apa arti dari istilah pilihlah? Yang dalam bahasa Arabnya khususkanlah, apakah kata itu mengingatkan kita tentang voting, yakni lebih memilih yang satu daripada yang lain lewat pengumpulan suara? Saya percaya ada perbedaan arti yang kecil, karena para diaken harus menyalurkan uang yang dikumpulkan dari orang-orang percaya dan orang-orang percaya memiliki peranan dalam memilih para diaken yang mereka hargai. Ketika Paulus dan Barnabas menetapkan para penatua dalam Kisah Para Rasul 14, Alkitab tidak berkata bahwa mereka memilih para penatua karena hal ini bersifat spiritual. Para rasul misalnya Paulus dan Barnabas yang menetapkan para penatua. Kisah Para Rasul 14 ayat 23 berbunyi, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Jadi Paulus dan Barnabaslah yang menetapkan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 6 melihat bahwa pelayanan diaken berkenaan dengan hal material, para rasul tidak menetapkan mereka. Mereka mencegah iblis, memperkenalkan pemikiran-pemikiran jahat, dan mereka membiarkan orang-orang percaya memilih para diaken yang mereka hargai untuk mewakili mereka dalam menyalurkan uang kepada para janda. Seperti sudah saya sebut sebelum ini, para rasul memperoleh hikmat dan orang-orang percaya memperoleh kasih karunia untuk memilih. 7 diaken dari antara orang-orang percaya Yunani. Seperti bisa kita ketahui nama-nama Yunani mereka. Jelas bahwa para murid memilih diaken itu dari antara orang-orang percaya Yunani yang merasa diabaikan dan berguna untuk menghindari perpecahan di dalam tubuh Orang percaya. orang percaya. Saya masih tertarik untuk mengajukan pertanyaan tentang ayat-ayat ini, yaitu saat para rasul lebih berkenan untuk mengabdikan diri mereka untuk doa dan pelayanan firman. Ya. Tidakkah para diaken juga perlu berdoa dan melakukan pelayanan firman? Sampai sejauh manakah yang adalah tanggung jawab mereka sebagai diaken? Apakah para pelayan administrasi di gereja perlu mengabdikan diri mereka untuk berdoa dan juga mempelajari firman Tuhan? Doa dan mempelajari firman pada faktanya sangat dibutuhkan oleh semua umat Allah. Bahkan terlebih lagi bagi mereka yang melayani sebagai pemberita firman. Untuk alasan yang sama, murid-murid ditetapkan secara pasti oleh Kristus untuk menjadi saksi atas kebangkitannya dari kematian dan memberitakan jalan baru, kebenaran, dan pengajaran, yaitu Kristus. Namun semua umat Allah yang melayani dan yang tidak melayani perlu untuk memberi makan dirinya dengan firman Allah, berdoa untuk memastikan suatu hubungan dengan komunikasi dengan Tuhan. Saya akan membaca ayat 8 sampai akhir pasal, lalu meminta Anda untuk mengomentari tentang Stefanus dan pembelaannya terhadap musuh.
Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong untuk dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mohon beritahu kami tentang kepribadian seorang Stefanus. Kita tahu dari firman Allah bahwa Stefanus adalah orang pertama yang mengadakan berbagai mujizat dan tanda ajaib selain dari para rasul. Filipus juga salah seorang dari 7 diaken mengadakan berbagai mujizat dan tanda ajaib sekalipun ia bukanlah salah seorang dari rasul-rasul. Ini terdapat dalam pasal yang ke-8. Dengan kata lain, hanya rasul-rasul yang pernah mengadakan berbagai mujizat dan tanda ajaib sampai kita menemukan Stefanus dalam pasal 6. Dan Filipus dalam pasal 8 mengadakan yang sama. Stefanus juga dikenali dengan 2 aspek lain di dalam hidupnya. Pertama, ia adalah satu dari 2 orang yang dikatakan penuh dengan roh. Barnabas disebut dalam pasal yang ke-11. Stefanus tidak hanya sebentar dipenuhi oleh roh, melainkan keadaan dirinya setiap hari dipenuhi dengan roh. Dalam bahasa Inggris, penuh dengan dan dipenuhi dengan sangat jelaslah berbeda. Seseorang yang kondisi umumnya penuh dengan Roh Kudus berbeda daripada seseorang yang dipenuhi untuk menghadapi sebuah situasi. Kedua, ini dibedakan oleh sebuah karunia yang tidak seperti Filipus yang secara jelas disebut sebagai penginjil. Kita akan menyimpulkan dari pasal 7 bahwa Stefanus adalah seorang pengajar sekaligus seorang diaken dalam pelayanan lokalnya. Saat kita mempelajari khotbahnya di pasal 7, kita akan dengan jelas melihat bahwa ia adalah seorang pengajar firman Allah yang terdidik. Dalam ayat 10, para lawan mulai menentang dia, tetapi tidak bisa menyangkali hikmat dan roh yang menyertai ucapannya. Mohon komentari tentang ketercukupan ilahi yang Allah berikan kepada mereka yang ia bela, bukan hanya untuk melawan para lawan, tetapi juga menentang segala pemikiran dan argumentasi mereka. Kepenuhan Roh Kudus memberi kuasa ini. Stefanus tentunya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus karena kita melihat dia pada akhir pasal 7 setelah perdebatan menatap ke langit dengan penuh Roh Kudus. Tuhan memberi dia kuasa, hikmat, dan keberanian. Tetapi ketika mereka tidak bisa melawan hikmat dan roh yang menyertai dia saat berbicara, dengan sedihnya kita melihat mereka beralih ke muslihat kotor. Sungguh, mereka mulai memalsukan perkataannya dan memfitnah dia dengan cara yang sama yang mereka lakukan saat pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Jika ada hukum perundang-undangan pada zaman sekarang, saya yakin mereka akan mendakwa dia dengan pasal penistaan. Karena inilah persisnya yang mereka katakan. Mereka menghasut orang-orang, para penatua serta ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama, lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini berarti bait suci dan juga hukum Taurat. Mereka menuduhnya menentang bait suci, hukum Taurat, dan juga penyembahan. Semua tuduhan ini sebelumnya telah dipakai terhadap Tuhan Yesus. Mohon beritahu kami lebih banyak tentang hati orang yang menentang kebenaran selama berabad-abad. Mereka dengan berdusta menuduh dia telah menghina tempat kudus dan kitab suci. Sementara ia tidak pernah mengucapkan fitnah tentang tempat kudus, yaitu bait suci ataupun kitab suci, yaitu Taurat, ataupun Musa yang membawa Taurat. Mereka justru memelintir
perkataannya dengan kebohongan yang tidak logis. Sebuah praktek yang umum dilakukan manusia. Seperti yang sudah saya katakan ketika mereka menolak suatu pesan atau seseorang dan tidak bisa menentang hikmat serta argumentasinya, mereka lalu memakai muslihat kotor ini karena mereka menolak pesan itu, sekalipun pesan tersebut menyerukan tentang kasih dan pengampunan. Pesan yang Kristus sampaikan tidaklah mengganggu. Mengapa ia ditolak sejak dari dahulu? Mengapa berita salibnya ditolak hingga kini? Apakah Allah menginginkan sesuatu dari kita atau apakah ia sedang berusaha untuk menganugerahi kita dengan pengampunan dan keselamatannya? Kebencian manusia yang dikompori oleh iblis, musuh Kristus, membuat orang menolak Kristus dan juga karyanya. Ketika seseorang ditawan dan muncul di pengadilan, ia akan tampak pucat dan tertekan karena kesedihan dan depresi. Tetapi di sini mereka melihat bahwa wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Mohon beritahu kami relasi antar kepenuhan roh dan wajah yang bersinar dan cemerlang seperti yang dialami Stefanus. Sudah terkenal bahwa ketika seseorang Yahudi mengagumi wajah yang elok, ia akan berkata bahwa itu seelok wajah malaikat. Karena itu, sebuah komentar yang baik pernah diutarakan menyatakan bahwa wajah Stefanus tidak seperti wajah malaikat, tetapi seperti wajah Kristus. Karena tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yang artinya gambar Kristus. Ia sedang melihat Kristus saat ia penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Jadi bukan hanya wajah lahiriahnya menjadi seperti Kristus, tetapi perkataan-perkataannya juga sebagaimana kita akan lihat di akhir pasal 7. Di kayu salib, Kristus berkata, "Ampunilah mereka," dan perkataan yang sama ini diucapkan oleh Stefanus sementara ia sedang dirajam. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Inilah hasil dari dia penuh Roh Kudus dan dicengkram oleh Kristus. Secara lahiriah, wajahnya menjadi seperti Kristus. Secara batiniah, perkataannya menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Kita juga memiliki kepada banyak Anda. peristiwa penting tentang Stefanus di pasal berikutnya bila Tuhan berkenan. Amin. Sekarang kita akan merangkum episode ini bersama para hadirin. Siapakah Stefanus? Apa kesaksiannya dan bagaimana sikap dari para lawannya? Stefanus adalah orang pertama yang mengadakan mujizat selain para rasul. Ada 2 aspek yang menjadi ciri-cirinya. Ia senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak hanya berbagi dalam pelayanan praktis, keuangan, tetapi juga dia adalah seorang guru. Sebagaimana kita akan lihat dalam pasal berikutnya. Kita melihat bahwa para lawannya tidak berhasil bertahan dengan argumen dan hikmat yang ia sampaikan. Mereka menentang, menuduh, dan memfitnah secara pribadi dan menghadirkan saksi palsu yang menyampaikan kebohongan. Apakah gereja yang mula-mula dalam segala kemuliaan dan semaraknya bebas dari kesalahan? Mereka tidak bebas dari kesalahan. Kami melihat kebohongan dalam diri Ananias dan Safira, serta melihat persungutan di awal dari pasal ini. Hati manusia jelaslah sama dari waktu ke waktu. Masalah-masalah pasti muncul setiap kali ada kedagingan. Tuhan memberkati Anda semua. Bagaimana menurut Anda, Saudara Yosef? Puji Tuhan untuk semua itu. Terima kasih, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima Tuhan kasih, Saudara memberkatimu. Yosef. Pemirsa terkasih, sampai jumpa lagi dalam episode yang selanjutnya. Tuhan beserta Anda dan menolong Anda memahami ayat-ayat Alkitab yang indah ini. Sampai jumpa kembali di episode mendatang. Tuhan kiranya menyertai Anda semua. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.